تبسمت الحياة لنا بحب ومن الله إذ جمع القلوب. رأيتك غيمة تهمي صفاء وتهدي خاطري أنسا وطيبا. تبسمت الحياة لنا بحب dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Muhammad hanya 4 kali. Pertama pada surah Al-Imran 144, lalu Al-Ahzab ayat 40, di surah Muhammad ayat 2, dan juga pada surah Al-Fatah ayat 29. Orang kafir Quraisy katakan Quran adalah karangan Muhammad secara logika impossible, menurut akal pikiran mustahil. Kenapa? Karena Quran kalau dikarang oleh Nabi Muhammad, maka dia harusnya sering mengulang nama sendiri pada Quran itu. Hanya 4 kali Allah sebutkan namanya pada Quran. Lebih sering nama siapa Allah sebutkan? Nama Musa, lalu Ibrahim, nama Nuh. Sementara nama Nabi Muhammad hanya 4 kali Allah sebutkan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu kecuali adalah sebagai rasul, kata Allah. Dan malam ini bahkan di bulan Maulid kita sering dengar firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak disebutkan nama Muhammad, tapi disebutkan dengan nama Rasulullah. Jadi itu kita malam ini akan mendengarkan bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya, dan berikut penjelasan para ulama-ulama kita. Bapak sekalian, beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul adalah bagian dari rukun iman. Dan Rasul-Rasul itu, iman kepada Nabi itu harus kita pahami. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah Nabi kata Rasulullah 124.000 Nabi. Ini harus dilihat dalam sekalian, karena ini bagian rukun iman. Rasulullah sebutkan jumlah Nabi 124.000 Nabi. Yang terpilih menjadi Rasul cuma 315 Rasul. Apa beda Nabi dan Rasul? Ustaz, Nabi terima wahyu dari Allah, amalkan sendiri. Rasul terima wahyu dari Allah, wajib sampaikan pada umat. Itu beda Nabi dan Rasul. Nabi 124.000 Nabi, yang dipilih jadi Rasul cuma 315 Rasul, dan hanya 25 yang disebut nama mereka pada Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Kan ada Nabi Khidir, ada Nabi Sis, ada Nabi Usaid. Tidak dipisahkan nama mereka pada Quran. Jadi Allah hanya menyebut 25 Rasul dalam Al-Quran. Sebab itulah ulama Tauhid menetapkan 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui karena tertulis dalam Al-Quran. Dari 25 Rasul yang disebut nama mereka pada Al-Quran, hanya 5 yang Allah puji, Allah sanjung. Ada 5. Pertama Nuh, lalu Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Nabi Muhammad. Yang kedua
dengan dia. Ini istrimu. Pada surah At-Tahrim Allah sebutkan istrimu dan istrimu, walaupun suami mereka rasul, nabi, tapi dua orang ini menjadi pemimpin kaum perempuan kelak di neraka. Suaminya nabi dan rasul. Rasul itu bilang ampun ada orang rumah di gunung dua ribuan dari utara, oh ada guru minum memandang tarma. Ngasih itu dong. Siapa itu dong kau dibuat? Dari suruh berdoamu rumah-rumah di gunung dua ribuan sana dari utara. Andi kan senang. Allah dulu kau ustaz. Kata itu dulu ya. Kalau betul ingin ke surga, jangan ikuti perangai tingkah laku istrimu dan istrimu. Apa perangai istrimu dan istrimu? Melawan pada suami. Dengan waktu melakukan dari usul berulang sabarisan dengan istrimu, ulang diadu saja mantai. Menjelang matun kemerdekaan 81 tahun yang tahun bangsa. Dia abang tahun mula semerdeka lebih berasan kan? Wah, kita ada burung saya. Marsik marniang rumah. Jadi betul ke surga, maka berbakti dan mengabdilah pada suami. Tapi Pak Ustaz menembus sana di banyak hidup. Sana dari kali. Di bagasan Al-Quran Bapak sekalian, otak melihat model rumah tangga dari Ishak, otak pasangan. Pertama, suaminya baik, Nabi dan Rasul, Nuh dan Lut, tapi istrinya buruk. Suami baik, istri buruk. Suaminya rajin sholat, suaminya taat beragama, suaminya punya ilmu, punya akhlak yang baik. Tapi kadang-kadang istrinya yang buruk. Model pertama disahkan pada Quran, suaminya baik, istrinya buruk. Jadi kalau nikah yang misalnya di masyarakat kaum Bayu Majid Boringgas nomor amal ibadah anak buru itu memang nasolawo nasukar waturi. Oh, nasib ni Nabi Nuh malangaon ni Ramu nasunguni. Jadi pun dari siapa Nuh yang begitu kan kawat ini. Yang pertama. Kedua, suaminya buruk, istrinya baik. Suaminya ngaku Tuhan, dia penguasa, kaya raya, mewah tahta dan istananya. Fir'aun, tapi istrinya Asyah binti Muzahir wanita beriman, wanita soleha. Dia merupakan pemimpin kaum perempuan nanti kelak di dalam surga. Suaminya orang kafir. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sama. Suaminya buruk. Karena lepo manusaho walaupun musim majuan lapahan mapajadinya walaupun musim manyabi tawar sayo kan dari nasungonan memang nadung nasib ni manusia gambaran dengan Allah soon pasangan di Fir'aun doon Asya dari pala nidaho ilang sumuni manusia ulang dokon itu anak nuruli saudara kuyatin memang Fir'aun balak lain ilmu wahum pun kesemuni kan model Fir'aun Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dua, yang ketiga suaminya buruk, istrinya buruk. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, bertetangga dengan Rasulullah. Dia merupakan keluarga dekat Nabi. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib istri Abu Lahab, saudara kandung dari Abdullah atau dari kandung Malayuni. Jirannya lebih gampang. Ibu-ibu kalau berangkat haji dan umrah, selesai kita sa'i berakhir di Bukit Marwah, keluar untuk menggunting rambut. Dan lagi-lagi mencukur rambut disebut dengan tahallul. Di tempat tahallul itulah dulunya rumah Nabi Muhammad dengan Khadijah. Disitulah lahir putra putrinya. Tidak ada bangunan
sudah diratakan oleh penguasa Arab kala itu. Hanya ada pembatas, ditandai dengan pembatas. Yang ada hanya burung merpati, tapi menjaga askar, tak boleh buat hal-hal yang dilarang agama di situ. Beberapa langkah di belakang tempat itu ada WC, kamar mandi, toilet, hammam. Itu dulunya adalah rumah Abu Lahab. Sedekat itu rumah Nabi dengan rumah pamannya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab pun bagas niai sandari yang may baik dia di WC. Kalau lalu dimokak selalu setahal baik kedongan ulang baik di bagasan WC. Asok bagasnya Abu Lahab di najolo sangat turun parangina itu. Jadi dia dipelajari juga Pak Ustaz di halaman bagasnya Rasulullah. Ada berkandung di pembahas dari Nabi Dodo. Ada merasuki Bapak Ibu sekalian melakukan haji sama umrah. Inilah model ketiga, suami buruk, istrinya buruk. Tabat jada adina ladu wa tabba, kata Allah. Lalu di ujung wamra'atuhu, istrinya. Itulah yang Allah sebutkan pada Quran. Lalu menembus Bapak Ibu sekalian, suaminya yang jahat, ada buruknya yang jahat. Alat lain padangko ada buri ramah buat-buat. Burinon mamarkorat mahalai. Dia lain kami nguruamu mumakna mencalong lasiak niya. Bordu sabat umat sianuan ma burinon kena mengaji walai masulitan. Ini betul pokat-pokat bodoh nala. Bukan nguruang kudusulun. Sahabat di ayat sianuan mak nadut dia bagaimana yang kalisung calon orang lainnya. Memang ngamai dia tinggal di hutan suami padangko ada buri rabang buat-buat. Aima pada semua ini yang ulang nukut Abu Lahab ulang hidup semangat mohon semua ini ruang model rumah tangga pada Quran harus ada modelnya di setiap lingkungan dan masyarakat. Tiga, ada yang keempat, suami baik, istri juga baik. Ibrahim alaihissalam, dia Nabi Rasul, istrinya wanita soleha, melahirkan anak yang baik-baik sampai ke masa Nabi Muhammad, sampai sekarang keturunan Nabi Muhammad semua adalah garis keturunan dari Ibrahim lalu Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Sampai sekarang kita kenal dengan gelar nama-nama habaib atau para habib. Jadi hanya empat Allah kisahkan pada Quran, empat model pasangan. Satu, suaminya baik, istrinya buruk. No. Dua, suaminya buruk, istrinya baik. Fir'aun. Tiga, suaminya buruk, istrinya juga buruk. Abu Lahab. Keempat, suaminya baik, istrinya juga baik. Ibrahim alaihissalam. Di antara naubatun, rumah-rumah di gunung Gunung dan Japai Jodoh. Model rumah tangga musuhari hilang, sangat pamili musuhari. Model nuh sangat model Sibir Awal, sangat model di Abu Lahab atau Ibrahim. Ibrahim. Ibu teriak, kita sadar ada urut Ibrahim sebelum. Wah susah mana-mana yang ceram mustahil mengeroyakkan. Berbakti dan mengabdilah pada suamimu soleh, kamu menjadi solihah. Yakinlah generasimu akan menjadi generasi yang soleh dan solihah. Jadi itu dasar rumah tangga. Nuh mengalami penderitaan yang begitu menyedihkan. Istrinya menentang dakwahnya. Dia sabar dengan keadaan itu. Bahkan satu anaknya yang bernama Kan'an tidak beriman dengan dakwah ayahnya. Jadi itulah penderitaan Nuh. Allah puji dan Allah sanjung kesabaran Nuh sehingga dia disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Lalu pada Quran ada namanya surah Nuh. Apa keteladanan dari Rasul yang bernama Nuh ini kita ambil? Untuk khusus kita tinggal di kampung Nuh di Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Surah Nuh
ayat 10, 11, 12. Orang baca dibahas, terjemahan naik dibaca malam-malam. Kalau orang faham, sampai alami Ustaz Irwan, kalau Ustaz Lomo, saya isi guru-guru tadi untuk menterkalam. Ahli Allah di surah Nuh ayat 10 menjadi tauladan kita. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Mengidoakan kamu Tuhan, ubain bahat hartamu yumin Allah. Ini berasuk Gok eteng muibain Allah anggurahu mengidoakan manusia. Bahak hartamu anggurahu mengidoakan manusia. Jadi yang harapkan Bapak, indah modal pinjaman, indah jenis usaha. Konsep Quran mengajarkan berusahalah apa yang bisa kamu lakukan, tapi berbanyaklah mohon ampun pada Tuhanmu. Wa yumdidkum bi amwalin, ya Allah akan melipat gandakan hartamu. Allah akan memperbanyak harta. Siapa yang kamu kamu jiwa ingin berkorban yang bahagiamu? Oh, itu semua syukur kan? Jadi mau kau baca lagi pinjaman itu dulu mengidoakan untuk Allah untuk Bapak. Logika semua. Or galasor kosong kita main tutuplah. Yang tutupnya musir ditambahi air. Ada yang bertambah air di galasor. Benda tutup. Dosamu menutupi hatimu. Setiap kita berdoa langsung Allah kabulkan. Pada Al-Baqarah 187 Allah sebutkan itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni